Dan ayah di tengah. Oh, nggak apa-apa, silakan. Oke. Halo. Tes. Oke, aman-aman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Waalaikumsalam, Pak Ade. Senang banget untuk ketiga narasumber hebat kita kali ini. Teman-teman boleh nanti bakal ada sesi tanya jawab dan seru-seruan. Pokoknya semua kita santai aja ya. Ayah di media sosial dalam menyebarkan kesadaran akan pentingnya produk halal, terutama sebagai generasi muda. Silakan Mas. Kalau soal menyebarkan informasi tentang produk halal di influencer, menurut saya banyak juga orang-orang yang menyebarkan dengan cara bikin konten-konten misalnya yang dibalut yang menarik seperti day in my life misalnya. Itu kan kadang-kadang suka ada juga kan orang bikin konten-konten tentang daily vlog tapi dia ngasih tahu misalnya yang makanan-makanan yang halal tuh yang seperti apa. Tapi sebenarnya sih lebih banyak ngomongin yang berbahaya sih sebenarnya sih. Maksudnya yang non halal sebenarnya jujur ya, karena banyak makanan yang halal daripada yang non halal. Karena makanan itu yang harus di highlight itu sebenarnya kan yang non halal gitu. Karena kita juga masih suka terkecoh juga terkadang. Saya ada satu contoh kayak sebuah makanan yang ada di supermarket gitu ya, di retail banyak yang ternyata itu nggak halal. Ada mie dari Korea kalau misalnya tahu lah ada, ya kan? Hal-hal yang seperti itu masih konsisten secara setiap tahun tuh ada gitu menurut saya. Kita dapat informasi baru bahwa ternyata makanan yang saya suka makan ternyata nggak halal gitu. Wah, misalnya ternyata sepatu ini mengandung kulit babi misalnya gitu. Ya itu kan ada orang yang menganggap bahwa itu tidak halal kan sebenarnya. Tapi menurut saya semakin kesini informasi itu semakin misalnya tahu kan. Kadang-kadang saya suka share juga makanan saya seperti apa ya, walaupun ya makanan saya biasa-biasa aja sih seperti orang pada umumnya gitu, kayak yang clean gimana. Terus kalau soal halal ya mungkin ya, sebenarnya sih mungkin kalau misalnya ada sebuah isu di mana masyarakat sedang meragukan sebuah produk, misalnya produk ini halal atau tidak, misalnya isunya lagi bergelimang di masyarakat, misalnya saya akan coba bahas mungkin. Saya akan coba bahas misalnya kalau ada isu-isu yang muncul misalnya, oh ini soalnya kan gini ya, misalnya ada sebuah makanan itu belum halal misalnya gitu ya. Bisa jadi sebenarnya maksudnya gini, kalau saya kita ke restoran di depannya belum ada logo halalnya misalnya, bisa jadi lagi diurus logo halalnya sebenarnya kan. Bisa jadi juga dia lagi ngurus tapi emang belum keluar. Ya mungkin saya akan coba bedah ke dalam situ tentang kebenaran dan tentang faktanya, mungkin kayak gitu sih palingan sih. Oke. Berarti aku tuh agak sedikit ternyata tuh bukan cuma makanan halal aja, kita harus sehat dan olahraga ya Mas. Itu investasi jangka panjang. Betul itu. Soalnya kena masalah, terus habis itu saya main ke teman saya tetap pusing, saya main ke mana saya tetap pusing, ya kan, pokoknya sampai nggak bisa tidur. Pas saya cerita sama ayah, ternyata saya bisa tenang. Kemudian saya berpikir, kayaknya orang perlu bikin ini deh. Siapa tahu ada orang entah di belahan dunia mana gitu yang kalau denger ini jadi nyantai saya. Ternyata pas saya bikin, ya alhamdulillah. Aku juga suka banget. Aku juga suka dan setuju banget. Berarti berawal dari konten yang ketemu sudah. Iya dong. Berarti emang karena merasa banyak yang harus tahu dan relate nih kayaknya sama masalah-masalahnya yang masih hadapi, akhirnya masih bisa kontenkan dan ternyata banyak banget teman-teman yang suka dan follow karena awalnya seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan kita mau bantu lebih banyak lagi di makanan itu. Kadang saya suka buka question box misalnya, atau orang DM nanya ke saya langsung, saya ada masalah seperti ini Mas. Kemudian saya lihat misalnya, lalu saya generalisir, maksudnya saya luaskan lagi supaya orang lebih banyak lagi yang lihat. Oke. Saya buat kontennya. Baik, terima kasih banyak.